Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helinda Mayanti. Untuk memenuhi tugas UAS Teori Akuntansi, di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan PSAK 1 tahun 2013. Yang pertama, pengantar PSAK 1 tahun 2013. PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK ini merevisi PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2019. PSAK 1 tahun 2013 mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Berikut adalah perubahan PSAK 1 tahun 2013. Ketentuan penyajian 10A. Yang pertama, entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. Bagian tersebut disajikan bersama dengan bagian laba rugi disajikan terlebih dahulu, diikuti secara langsung dengan bagian penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menyajikan bagian laba rugi dalam suatu laporan laba rugi terpisah. Jika demikian, laporan laba rugi terpisah tersebut akan langsung mendahului laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif yang dimulai dengan laba rugi. Informasi komparatif minimum 38, 38A, dan 38B. Yang pertama, entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Yang kedua, informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Yang ketiga, entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah, 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Yang keempat, dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi. Pertama, entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Kedua, entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada A. Akhir periode berjalan, B. Akhir periode sebelumnya, dan C. Awal periode. Berikut adalah ilustrasi penerapan PSAK 1 tahun 2013. Komponen laporan keuangan ada 5, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, dan laporan arus kas selama periode. Lalu yang kelima ada catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Posisi keuangan atau neraca. 1. Perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali. Kedua, penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba, bukan sebagai pengurang laba, menjadi LK konsolidasian. Ketiga, minimum mulai item penyajian neraca itu untuk
nilai material disajikan secara terpisah. Namun jika tidak material dijelaskan dalam kelompok, namun tetap ada penjelasan terpisah. Yang keempat, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Yang kelima, penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dalam materialitas informasi tersebut. 6. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketujuh, urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS 1. Ini ada laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi komprehensif. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif, lalu laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas, lalu ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi, klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada penerima, yaitu beban keuangan dan beban pajak. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. 1. Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. 2. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Yang ketiga, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Yang keempat, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen bersaham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Pertama, menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dasar pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. B. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan FAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. C. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Berikut adalah cara pelaporan menurut SAK. Yang pertama, laporan laba rugi. Itu laporan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Di sini rumusnya adalah pendapatan dikurang pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyatakan perubahan yang terjadi pada perusahaan seperti penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik perusahaan. Rumusnya, jika saldonya laba, berarti modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang price. Lalu jika saldonya rugi, modal akhirnya rumusnya adalah modal awal dikurang rugi bersih ditambah price. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Ini untuk memberikan gambaran umum tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Rumusnya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Lalu yang terakhir adalah laporan arus kas, yaitu untuk mengukur seberapa baik perusahaan mendapatkan uang tunai untuk membayar kewajiban utang, mendanai biaya operasional, dan membiayai investasi perusahaan. Keterbatasan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan harus terbuka untuk segala interpretasi dan sebagai akibatnya, ketika laporan disajikan, orang sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan perusahaan. Sebagai contoh, beberapa investor menginginkan saham mereka kembali dengan adanya penyajian data laporan keuangan yang buruk pada periode tertentu, atau investor lain rela menunggu dan percaya dengan perusahaan Anda dapat diinvestasikan dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan materi atau kekurangan dalam penyampaian,